diketahui B sama dengan 8. C sama dengan 5. C sama dengan 5. Dan sudut A Sudut A sama dengan 60 derajat. Maka panjang sisi A adalah ini gimana ya caranya? aku pun nggak tahu. Ada yang tahu nggak teman-teman? Aku juga kurang tahu, Rob. Coba tanya ke kompak sudah. Sama Rob, aku juga kurang tahu. Oke. Maaf mengganggu, boleh minta tolong nggak? Boleh ada. Bisa tolong jelasin gimana cara soal ini nggak? Jadi gini caranya. Jadi di soal pertama, dalam segitiga ABC diketahui panjang sisi B sama dengan 8 cm, panjang sisi C sama dengan 5 cm. Dan sudut A-nya itu 60 derajat. Jadi yang kita cari itu panjang sisi A-nya itu berapa. Jadi pertama-tama kita gambar dulu segitiga A, B, dan C. Bagian depan titik sudut A sama dengan sisi A, bagian depan titik sudut B sama dengan sisi B, dan juga bagian depan titik sudut C sama dengan C. B diberitahu sama dengan 8 cm, lalu C sama dengan 5 cm, dan sudut A itu adalah 60 derajat. Lalu yang ditanya itu panjang sisi A itu berapa? Kita akan pakai aturan cos. Rumusnya itu untuk mencari panjang sisi A adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali B dikali C dikali cos A. A kuadrat sama dengan B-nya itu diketahui 8, maka B kuadrat sama dengan 8 kuadrat. Lalu C sama dengan 5 cm, maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurang 2 dikali B dan dikali C. Maka 2 dikali 8 dikali 5, dan cos A sama dengan cos 60 derajat. Lalu A kuadrat sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 5 kuadrat sama dengan 25 dikurang 2 dikali 8 dikali 5 sama dengan 80, lalu cos dari 60 derajat sama dengan setengah. A kuadrat sama dengan 89 dikurang 40. A kuadrat sama dengan 49. A sama dengan akar dari 49 sama dengan 7 cm. Maka panjang sisi A adalah 7 cm. Wih, kamu kok bisa sih? Wah, keren banget sih. Chan, tolong dong. Kenapa? Ini boleh ajari aku materi kosinus nggak? Boleh sih. Tapi sebelum itu kamu tahu nggak apa itu aturan kosinus? Nggak tahu sih. Oke, kita mulai dari sana ya. Oke, aturan kosinus adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Nah, begini salah satu bentuk segitiganya, yang dimana sudut A akan berhadapan dengan sisi A, sudut B akan berhadapan dengan sisi B, dan sudut C akan berhadapan dengan sisi C. Maka kita dapatkan beberapa persamaan untuk mencari panjang sisi dan salah satu sudut pada segitiga, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A, lalu B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos B, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2BC cos C. Kok bisa dapat persamaannya seperti itu? Oke, kita lakukan pembuktiannya. Kita perhatikan gambar. Misalkan panjang AD kita misalkan X, maka panjang BD sama dengan C kurang X. Pada segitiga ADC, CD kuadrat sama dengan B kuadrat kurang X kuadrat. Itu adalah persamaan pertama. Pada segitiga BDC, CD kuadrat sama dengan A kuadrat kurang dalam kurung C kurang X tutup kurung kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat tambah 2CX kurang X kuadrat. Itu persamaan kedua. Berdasarkan persamaan 1 dan 2, dapat kita simpulkan B kuadrat kurang X kuadrat sama dengan A kuadrat kurang C kuadrat tambah 2CX kurang X kuadrat. Atau kalau kita pindahkan X-nya ke ruas kiri, jadinya B kuadrat
sama dengan A kuadrat tambah 2CX. Atau jika kita pindahkan A-nya ke depan, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2CX. Dan itu persamaan ketiga. Kemudian dalam segitiga ADC, cos A sama dengan X per B. Kenapa? Karena X merupakan sisi samping dan B itu adalah sisi miring. Atau jika X-nya itu dipindahkan ke depan, menjadi X sama dengan B kali cos A. Itu adalah persamaan keempat. Nah, berdasarkan persamaan nomor 3 dan 4, maka didapat A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos A. Mengapa bisa demikian? Karena dari persamaan 3, kita ubah X-nya menjadi B cos A. Nah, dengan cara yang sama, didapat B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Kemudian C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Gimana, Val? Paham nggak? Paham. Oke, ada pertanyaan, Val? Jadi apa bedanya aturan kosinus dan aturan sinus? Pertanyaan yang bagus. Dari yang saya dapat, perbedaan aturan kosinus dan aturan sinus terletak dari yang diketahui dan tidak diketahui. Aturan sinus digunakan ketika sudut dan panjang sisi berpasangan tidak diketahui. Aturan kosinus digunakan ketika panjang semua sisi diketahui atau ketika panjang dua sisi dan sudut di antara mereka diketahui. Biar lebih memperjelas, saya kasih satu soal ya. Sebuah segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 5 cm, dan AC sama dengan 4 cm. Yang ditanya, nilai kosinus sudut B adalah? Nah, step pertama kita gambarkan dulu segitiganya dan letakkan apa yang diketahui. Nah, di soal panjang AB sama dengan 6 cm itu adalah sisi C dan panjang BC adalah 5 cm itu merupakan sisi A dan AC itu merupakan sisi B. Nah, dari ketiga persamaan itu kita pilih satu yang berhubungan dengan sudut B. Kita pilih yang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2BC cos B. Tinggal kita masukkan angka-angkanya, kemudian kita pindahkan cos B ke ruas kiri dan didapat cos B sama dengan 45/60 atau 3,4. Oh, ternyata gitu caranya. Ternyata aturan kosinus nggak susah itu ya. Iya, siapa bilang susah? Oke, makasih ya, Chan. Ya, sama-sama. Yuk lanjut. Oh gitu. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Audio Jungle.